Hai, kembali lagi di AutoNet Max dengan Audi dan kali ini gue ada di IMS 2023. Selain mobil-mobil baru, di IMS ini juga ada satu mobil konsep yang menarik perhatian. Apa itu? Ini adalah bukan Expander. Ini adalah Mitsubishi Xfinity Concept. Dan konon katanya ini akan menjadi subcompact SUV pertama dari Mitsubishi untuk pasar Asia. Seperti apa detailnya? Cek video ini. Ya, sekarang kita lihat overall desainnya. Jadi mobil ini sendiri sebenarnya udah di-unveil di Vietnam Auto Show tahun 2022, Oktober kalau nggak salah, tahun kemarin ya. Tapi kali ini Mitsubishi Indonesia bawa mobil ini ke Indonesia di ajang IMS ini untuk nunjukin bahwa mobil ini sebenarnya pantas atau ditujukan untuk pasar-pasar Asia Tenggara. Nah, ini konsepnya, kira-kira kebayang nggak sih jadinya nanti seperti apa? Kita lihat dulu sekarang konsepnya, oke? Bagian depan, kelihatan banget ini karakter SUV-nya Mitsubishi. Kotak, bonetnya tinggi, lampunya masih full LED dan dia ada T-shape-nya gitu lah, kayak huruf T gitu kan. Ini khas banget produk-produk Mitsubishi. Jadi agak-agak mirip-mirip kayak Expander tapi mukanya jauh lebih futuristik. Yang satu lagi yang gue suka adalah ini loh. Inverted-nya ini, dia kayak trapesium gitu dibalik, mengingatkan gue sama si Outlander Sport yang lama. Jadi karakter Mitsubishi-nya masih kuat banget. Ya tentu saja karena ini konsep, dia kasih aksen-aksen kayak honeycomb gitu, nggak ada grillnya. Orang nyangka ini kayak mobil listrik ya, tapi mungkin aslinya nanti ada. Dan di sini ada fan yang dikasih lampu buat aksen. Ya mungkin di versi mass production ini akan jadi entah fog lamp atau aksen ventilasi sendiri. Ya kita harus tahu sih nanti. Kayak nggak mungkin kayak gini lah ibaratnya. Cuman ini memberikan gambaran akan jadi seperti apa mobilnya. Di bagian sampingnya juga kelihatan stance-nya sangat-sangat tinggi. Kalau gue lihat-lihat ya, satu jengkal gue 20 cm. Anjir, ini sekitar 25 atau 24 lah kurang lebih ground clearance-nya. Jadi Mitsubishi menganggap mobil ini untuk apa ya namanya, benar-benar SUV yang bisa buat jalan jelek, buat banjir juga. Karena untuk pertama kalinya mode wet ya katanya, untuk mobil ini nanti akan diaplikasikan untuk menerjang banjir. Jadi mobil ini disiapkan untuk menerjang banjir, makanya ground clearance-nya tinggi banget. Cuman baik lagi, ini konsep, karena konsep dia dilengkapi dengan pelek yang gede banget, 20 inci. Bannya dia pakai Advan 255/45. Mungkin nanti versi produksinya pasti akan pakai lebih kecil dan lebih tone down lah ya. Tapi yang gue suka lagi, garis-garis desainnya itu masih konsisten. Kalau tadi kalian lihat bonetnya itu tinggi, wheel arch-nya, lengkungan-lengkungannya, itu khas karakternya mobil-mobil Mitsubishi. Ini kayak Expander, ini kayak Pajero Sport. Karakternya di situ kelihatan banget di situnya. Dan lagi-lagi, ini mobil konsep. Jadi mereka berhak ngasih fitur-fitur yang tanda kutip absurd ya sebenarnya. Gitu. Spionnya tuh pakai kamera, ibaratnya keren banget dan ini nggak tahu ya kalau di dunia nyatanya nanti akan diganti pasti. Cuman keren sih sebuah konsep. Nanti displaynya akan terlihat dari dalam sini kanan kirinya seperti apa. Balik lagi dengan pengaplikasian seperti ini bikin siluetnya kelihatan lebih clean. Ditambah sedikit aksen-aksen honeycomb kayak di bagian depannya. Cukup konsisten. Clean look dari keseluruhan mobil ini juga ditunjang dengan tidak adanya handle pintu. Jadi handle pintunya digantikan dengan tombol di bagian pilar kacanya. Jadi di sini sama sekali bersih. Otomatis mobilnya kelihatan minimalis dan futuristik. Di bagian belakangnya juga dia sama konsistennya dengan keseluruhan desain mobilnya. Siluet lampu T-nya masih ada. Aksen-aksen horizontal seperti ini kelihatannya akan jadi tren ke depannya. Di luar itu, dia masih kelihatan clean. Aksen ventilasinya dikasih lampu dan ada satu yang gue suka banget. Itu kayak ada garis merah di tengah-tengah sayap tapi dia kayak stripe balap gitu loh, kayak stripping balap gitu, taruhnya di situ. Itu jadi bikin mobilnya tuh kelihatan futuristik balik lagi. Untuk interiornya kita nggak boleh masuk tapi boleh kita intip lah ibaratnya ya. Dan kalau kelihatan dari sini interiornya sangat-sangat futuristik. Dia pakai widescreen gitu ya di tengah-tengah dari pengemudi sampai ke tengah itu satu layar gede. Semua informasi tampil di situ, setirnya juga kayak pakai haptic feedback gitu, keren. Tapi gue kebayangin ya kalau di versi Mass Pro yang ntar setirnya kayak Expander Cross. Jujur aja. Kursi one piece, pakai aksen-aksen kuning, seatbeltnya juga kayak floating gitu. Di tengah juga center console-nya juga kayak floating dengan tuas transmisi yang digital gitu lah. Jadi cuman kayak tek-tek gitu, enak banget. Dan dia lega banget kalau kalian lihat
Wheelbase-nya dia agak panjang, otomatis space buat kaki dan legroom ini sangat lega. For your information, ada rumor mengatakan bahwa mobil ini akan berbasiskan si Nissan Magnite. Kenapa? Ya karena Mitsubishi sendiri sudah tergabung dalam satu aliansi antara Nissan, Renault, dan Mitsubishi. Jadi mereka bisa memakai platform yang sama untuk menciptakan sebuah mobil baru. Rumor lagi akan mengatakan mobil ini akan ditempatkan untuk melawan rival-rivalnya di B segmen seperti HR-V dan mungkin nanti Wuling Alves kali ya. Tapi yang pasti kita tunggu aja. Ada lagi rumor mengatakan mobil ini akan ada di tahun ini. Apakah benar akan menjadi kenyataan atau tidak? Kita akan lihat. Yang pasti secara konsep ini sangat menjanjikan. Oke, gitu aja ya videonya. Yang pasti mobil ini adalah konsep yang sangat menjanjikan. Gua nggak sabar untuk melihat versi mass produksinya yang mungkin akan ada di tahun ini atau tahun depan. Kita lihat aja. Oke, sekian videonya. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik suka. Subscribe kalau kalian belum subscribe. Tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi video-video terbaru dari Autonet Max. Audi dari IMS 2023, sign out. Thank you. Bye-bye.